Anak miskin ini tidak tahu bahwa dirinya adalah orang kaya. Dia pergi ke pabrik ayah kandungnya untuk mencuri roti. Mereka mengisi tas sekolah mereka dengan roti. Bahkan di dalam pakaian juga diisi roti. Namun, dua orang dengan perut besar itu terlalu mencolok. Seseorang telah memperhatikan mereka sebelum mereka keluar dari pintu. Dalam perjalanan untuk melarikan diri, Felix yang gemuk bergerak sangat lambat. Dia jatuh ke tanah setelah berlari sesaat. Puluhan roti berserakan di lantai. Kebetulan sebuah mobil datang. Pada saat kritis, Eric tanpa sadar melindungi Felix di bawah tubuhnya. Untungnya, pengemudi mengerem tepat waktu. Barulah tidak terjadi kecelakaan. Dia tidak tahu bahwa orang yang duduk di dalam mobil adalah direktur yang datang untuk memeriksa pabrik. Dia mendapati mereka berdua sedang mencuri. Jadi dia mengatakan akan mengirim mereka ke kantor polisi. Eric takut ibunya akan mengetahuinya. Dia segera berlutut dan meminta maaf. Namun, direktur tetap tidak tergerak. Kamu punya nyali datang ke sini untuk mencuri. Tetapi kamu tidak berani bertanggung jawab atas kesalahan yang kamu buat. Apakah begitu? Setelah mendengar itu, Eric menundukkan kepalanya karena malu. Namun direktur tidak akan pernah menyangka bahwa anak di depan matanya adalah putra kandungnya yang telah terpisah darinya selama 12 tahun. Tidak lama kemudian, mereka dibawa ke kantor polisi. Orang tua mereka juga bergegas ke kantor polisi setelah mendapat kabar. Felix takut dihajar ibunya. Dia segera membela diri. Eric selalu memintaku untuk mencuri. Eric bilang dia ingin makan roti. Setelah mendengar itu, ibu Felix langsung menyalahkan Eric. Bagaimana kamu akan bertanggung jawab atas hal ini? Apakah kamu akan masuk penjara atau bagaimana? Eric benar-benar panik saat mendengar itu. Meskipun ibunya juga sangat marah. Tapi di depan orang luar, dia tetap tidak lupa untuk melindungi putranya. Jangan khawatir, aku akan menggantikan kerugianmu. Kemudian dia bertanya kepada polisi apakah dia bisa membayar untuk menyelesaikannya. Namun polisi mengatakan hal itu tidak sesederhana itu. Karena direktur yang mengatakan langsung untuk membawa mereka ke kantor polisi. Jadi mereka tidak bisa membiarkan orang pergi begitu saja. Setelah mengetahui bahwa orang yang melapor polisi adalah direktur, ibunya merasa serba salah. Dia selalu mengingat peringatan pengurus rumah tangga. Jadi dia tidak berani berhubungan dengan keluarga itu lagi. Tapi sekarang demi putranya. Tapi dia tidak bisa mempertimbangkan begitu banyak lagi. Dia ingin mencoba untuk beradu nasib di pabrik roti. Ketika dia melihat direktur, dia hampir tidak bisa menahan diri untuk bergegas keluar. Dia ingin mengatakan padanya bahwa Eric adalah putranya. Namun dia melihat pengurus rumah tangga, Tony ada di sampingnya. Dia langsung terkejut. Jadi dia hanya bisa melihat direktur pergi. Untungnya, direktur tidak mempersulit mereka. Pada malam hari, dia meminta polisi untuk membebaskan mereka. Eric mengira dia akan dimarahi habis-habisan oleh ibunya. Tidak disangka, ibunya langsung membawanya ke toko roti. Dia juga memesan sepotong roti untuk dimakannya. Karena keluarganya miskin, dia bahkan tidak bisa mengajak putranya makan roti yang disukainya. Ibunya merasa bersalah padanya. Setelah mendengar itu, Eric merasa semakin malu. Dia diam-diam bersumpah tidak akan membuat ibunya marah lagi. Dia tidak bisa tidur sepanjang malam. Dia mengingat perkataan direktur kepadanya saat itu. Dia memutuskan untuk melakukan sesuatu untuk mengembalikan image-nya. Keesokan hari setelah pulang sekolah, dia melihat seorang paman sedang mengumpulkan sampah di pinggir jalan. Tiba-tiba dia mendapat ide. Jadi mulai hari itu, begitu dia punya waktu luang, dia mulai memungut botol di pinggir jalan. Meskipun hujan lebat, dia juga tidak berhenti. Setelah beberapa saat, dia berhasil mengumpulkan uang. Dia pergi mencari direktur dan dengan hati-hati menyerahkan uang hasil penjualan botol kepadanya. Direktur, kamu mengatakan padaku, ada keberanian untuk mencuri. Apakah kamu tidak berani mengakui kesalahanmu? Sejujurnya aku mendengar kalimat itu. Aku merasa sangat malu. Untuk tidak mempermalukan diriku sendiri dan ibuku, aku mengumpulkan botol selama berminggu-minggu dan mengumpulkan uang ini. Lalu dia meminta direktur untuk menerima uang itu. Melihat anak laki-laki di depannya, direktur tiba-tiba tertawa. Dia merasa anak ini sangat menarik. Jadi dia menanyakan siapa namanya. Namaku Eric, kelas 6, sekolah dasar timur baru. Setelah mendengar namanya, ekspresi wajah direktur tiba-tiba berubah. Karena 12 tahun yang lalu, dia memberi nama anak yang belum lahir itu dengan nama Eric. Untuk membuktikan apa yang dipikirkan, dia meminta Tony untuk mencari tahu siapa ibu kandung Eric. Dan ketika Tony melihat Marlina pada saat itu, dia juga terkejut. Tapi demi masa depan putranya, Tony masih berbohong kepada direktur. Itu bukan dia, tapi orang lain. Setelah mendengar itu, dia sedikit kecewa. Namun dia tetap meminta orang untuk mengantarkan beberapa kotak roti ke kelas Eric. Dia menekankan bahwa itu adalah untuk memberi penghargaan kepada Eric. Saat itu, dia mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi temannya. Eric dengan semangat memberitahu ibunya tentang hal ini. Direktur mengatakan aku adalah anak yang pemberani. Ibunya sangat senang setelah mendengar itu. Bagaimanapun, dia adalah ayah kandungnya. Tapi di saat yang sama, kekhawatiran batinnya menjadi semakin kuat. Benar saja, tidak lama kemudian, Tony menemukannya. Dia menanyakan mengapa mereka muncul lagi di hadapan direktur. Apakah dia sudah lupa peringatannya saat itu? Marlina langsung ketakutan dan panik. Dia segera mengatakan bahwa dia akan segera membawa putranya pindah. Tony tidak lupa mengancamnya. Jika sekali lagi, dia tidak akan berbelas kasihan lagi. Dia segera mulai mengemasi barang bawaannya. Mengetahui akan pindah rumah lagi, Eric sangat menentang. Sejak kecil, dia selalu ikut ibu berpindah-pindah. Dia sudah bosan dengan kehidupan seperti itu. Eric, aku tidak mau menjalani kehidupan pelarian seperti ini lagi. Aku akan tinggal di sini selamanya. Mendengarkan suara hati anaknya, Marlina juga mulai berpikir, apa yang harus dia lakukan agar benar-benar baik terhadap anak itu? Keesokan harinya, Marlina mengenakan baju baru. Dia memutuskan untuk membawa Eric menemui ayahnya.